Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita masuk episode 194 dari 08157426. Seterusnya pria usia 45 tahun. Oke, dari Jemaat GSKIS Rehoboth City Consore, Ciso. Salam Pak Eras, terima kasih telah menjawab pertanyaan episode 146, 169. Saya ingin melanjutkan tentang topik kejujuran. Pada pertanyaan sebelumnya, Abraham berbohong untuk keselamatan dirinya, tapi Tuhan mengizinkannya walaupun tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, sekarang di balik kasusnya ada dua peristiwa. Peristiwa Daud yang akan dibunuh Saul dalam 1 Samuel 19. Di situ Mikal berbohong pada Saul ayahnya sendiri dengan membaringkan terafim dan membiarkan Daud pergi. Yang kedua, Rahab berbohong pada orang Yeriko bangsanya sendiri dengan menyembunyikan dua mata-mata bangsa di rumahnya. Mata-mata Israel ya. Dari dua peristiwa itu prinsip yang dipakai Allah. Apakah Allah memperbolehkan orang lain berbohong untuk melindungi orang yang dikasihinya? Bahkan Allah melindungi Rahab dari malapetaka karena sudah membantu dua pengintai Israel untuk bersembunyi di rumahnya. Jika kita menyoroti Rahab, apakah ini yang dimaksud Tuhan Yesus? Kita harus cerdik seperti ular? Tidak. Kamu harus cerdik seperti ular. Kamu harus cerdik itu wise, bijaksana, bahasa aslinya wise. Wise as serpent and harmless as a dove. Ya. Satu hal yang pasti penanya ini pria usia 45 tahun ya Pak. Oke, begini bro. Anda pasti mencoba untuk menaruh ukuran Anda atau ukuran kita orang umat perjanjian baru kepada orang ini. Kalau kita melihat ya Rahab itu tentu beda dengan Mikal. Kalau Mikal masih anak Saul dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat sejarah hidup Mikal juga. Mikal bukan orang baik-baik juga. Karena memang ada sejarah yang kurang tepat dalam hidup Mikal. Kalau Rahab itu orang kafir, bangsa kafir. Kita tidak bisa mengenakan standar kejujuran kita kepada orang-orang ini. Dan ingat firman Tuhan yang diberi banyak dituntut banyak. Bohong tetap bohong. Tetapi kadar kesalahan yang dinilai Allah itu pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Allah memiliki kebijaksanaan, penerimaan yang mungkin sulit kita pahami, tetapi itulah Allah kita. Saya bukan sedang membela Allah karena memang faktanya begitu, ya. Seperti Abraham waktu mengaku Sarah bukan istrinya tapi saudaranya, memang ada hubungan saudara, tapi tetap salah. Nah, kita tidak tahu akibat salah itu apakah kemudian ada Hagar yang diberikan kepada Abraham, lalu dari Hagar itu lahir Ismail, lalu menjadi masalah panjang sampai hari ini, bisa saja. Lalu seandainya Mikal tidak berbuat demikian, apakah Daud pasti mati? Belum tentu. Bisa tercipta kisah yang lebih indah. Demikian pula seandainya Rahab tidak berbohong, apakah dia pasti dibunuh? Belum tentu. Mungkin ada kisah yang lebih indah tercipta atau terjadi. Tetapi bagaimanapun khusus untuk Rahab, ia dianggap memiliki iman, dinilai imannya, keyakinannya akan Allah Israel yang memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel itu dinilai. Dan itu berharga. Dan keberhargaan iman Rahab itu dipandang lebih dari dusta atau bohongnya. Ya karena memang dia wanita kafir dengan latar belakang hidup yang buruk. Ya.
Saya kira itu saja. Jadi yang pertama, jangan mengukur diri kita, ukuran baju kita ke badannya Mikal dan Rahab. 1. 2. Kita melihat bahwa Allah tidak mempersoalkan, jadi kita tidak perlu mempersoalkan. Karena Allah memiliki penilaian atas diri mereka. Tapi apakah kebohongan seperti ini tidak ada tuayannya? Pasti ada, mungkin tidak dikisahkan. Seperti Abraham berdusta, bohong. Apakah itu berbuah pada diterimanya Hagar dari negeri itu, lalu dia mendapatkan Ismail yang menjadi masalah sampai hari ini? Nah, itu juga menjadi masalah. Tapi kita tidak mau memastikan karena kita tahu hal itu tidak menambah iman, kita tidak tahu hal ini juga tidak mengurangi iman. Seandainya Mikal maupun Rahab tidak berbohong, bisa terjadi sebuah peristiwa, kejadian yang lebih dahsyat dari itu. Tapi ternyata itulah yang dilakukan oleh mereka. Nah, secara khusus untuk Rahab, walaupun Rahab berbohong, tapi imannya dinilai Allah. Rasanya lebih berharga daripada kebohongan yang dilakukan. Mengingat Rahab juga bukan perempuan baik-baik. Tetapi imannya itu dihargai oleh Allah. Amin. Oke. Bahkan Allah melindungi Rahab dari malapetaka karena sudah membantu 2 pengintai itu. Oke. Saya kira cukup ya. Ada hal-hal yang masih misteri juga yang harus diakui dalam Alkitab yang kita tidak bisa menjawab dengan mudah, tetapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Plus 60, 12, 8, 65 dan seterusnya wanita. Salom 14 Erastus, Sabdono, mau bertanya Amsal 25, 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Tolong pencerahannya Pak. Nah, saya sudah sering bicara. Bagaimanapun apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu tidak standar perjanjian baru. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, setiap membaca Amsal tidak boleh lepas dari latar belakang dari kehidupan bangsa itu yang tidak boleh dan memang tidak bisa dikontemporer dengan dunia kita hari ini. Tidak bisa. Jadi ada keadaan yang tidak sama dengan keadaan kita hari ini. 3. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Tolong pencerahannya. Saya kira kalimat ini mudah sekali dipahami. Kalau kita sering datang ke rumah sesama kita sampai membuat dia bosan, itu bisa terjadi. Tentu maksudnya jangan kita pergi ke satu rumah orang yang tidak ada tujuan, malah mengganggu, tidak mendatangkan damai sejahtera, sehingga orang itu menjadi bosan bahkan membenci. Sudah jelas itu. Ini mah tidak perlu dipersoalkan, sudah jelas. Kalau kita pergi ke rumah orang tanpa ada tujuan, kita mengganggu orang itu. Kita juga merasa kalau ada orang datang ke rumah, kita jadi nggak bisa makan, kita mau tidur nggak enak, dia di ruang tamu, sama. Itu mah gampang sekali. Nah, ini termasuk bagian dari kesantunan. Oke, cukup ya. Ingat kalau membaca Amsal, itu belum standar perjanjian baru. 2 harus lihat latar belakang. Dan 3 makna utamanya. Dan makna utamanya sudah saya kemukakan ini. Jangan sering pergi ke rumah orang tanpa tujuan yang membuat orang menjadi bosan, bahkan terganggu akhirnya membenci. Setiap kali datang ke rumah kita, misalnya ya, sampai kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aduh, ya terganggu kerja, lama-lama mau muncul, kunci pintu deh. Bilang kita nggak ada, wah ada yang begitu sampai. 08 13 114 9 dan seterusnya. Ini usia 41 tahun ya, ibu rumah tangga. 6 tahun yang lalu saya mengalami suatu kegelisahan pada saat saya membaca Alkitab. Membaca kitab Ayub, terus saya berdoa menangis. Saya ingin seperti Ayub yang dibanggakan Allah. Saya berdoa, saya bilang, Bapak, saya mau Bapak bangga punya anak seperti saya. Sesudah saya berdoa demikian, beberapa hari kemudian saya terkena stroke tanpa adanya pemicu. Saya bingung sampai saat ini kenapa saya harus sampai stroke dan jatuh depresi karena stroke ini dan ada banyak suara dalam hati saya.
Waktu itu apalagi waktu saya menyebut nama Tuhan Yesus, di antaranya menghina Tuhan Yesus, kata-kata yang tidak pantas dan kasar serta kotor sekali. Dan saya takut sekali sampai saat ini. Tunggu. Saya bingung sampai saat ini kenapa saya harus sampai stroke dan jatuh depresi karena stroke ini. Dan ada banyak suara dalam hati saya. Oh ya, ada suara hati yang mengutuk menghina Yesus. Itu bisa terjadi, saya juga dulu pernah mengalami itu. Ada suara-suara yang seperti melawan Tuhan. Pada saat berdoa ada perasaan takut dalam hati. Takut kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni saya. Saya takut kalau saya sudah menghujat Roh Kudus karena saya sudah menghina Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan, Anda belum menghina, hanya ada suara. Tapi Anda tidak menyetujui dan Anda tidak mengucapkan dan Anda tidak setujui, ya kan? Anda belum menghina dan tidak menghina di sini. Kecuali Anda memang sengaja mau menghina Tuhan, apalagi mengucapkan, jelas itu salah. Dan terima kasih kan telah menjadi jawaban dari doa saya selama ini. Selama ini saya mencari khotbah yang bisa menjelaskan arti ayat dalam Alkitab. Karena tidak mungkin ayat ditulis tanpa ada arti dan tujuan. Dan terima kasih dengan khotbah di YouTube. Aku menjadi tahu banyak hal dan arti kekristenan juga tujuan hidup saya. Saya berdoa panjang umur dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan tim selama ini. Terima kasih, Om Eras. Yang pertama, apakah saya telah menghujat Roh Kudus sehingga saya tidak dapat diampuni lagi? Anda tidak menghujat Roh Kudus. Kalau Anda menghujat Roh Kudus, Anda tidak punya kegelisahan sampai nanya begini. Orang yang menghujat Roh Kudus, orang yang tidak mempersoalkan apakah dia sudah menghujat Roh Kudus atau tidak. Jadi Anda belum, Anda tidak. Belum dan jangan. Apakah saya masih bisa sempurna dengan keadaan yang depresi ini? Karena saya harus minum obat antidepresi untuk mengendalikan emosi dan ketakutan, kesedihan saya. Bisa. Ini wanita ya. Bisa. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari ketakutan ini? Ini harus dikonseling ya. Nggak bisa hanya ngomong sebentar di Anda bertanya Alkitab menjawab. Tapi percayalah bahwa semua dalam kontrol kendali Allah. Tidak ada di luar kendali Allah. Anda pasti banyak khawatir. Padahal Anda ini punya hati mengasihi Tuhan loh. Sampai bertekad mau menjadi seperti Ayub, menjadi anak kesukaan Allah. Ya. Tapi Tuhan tahu keadaan kita. Ketika nanti kita meninggal, Anda tidak akan menyesal. Kalau Anda sampai kalau Anda mengalami seperti ini, ternyata keadaan ini mempersiapkan Anda untuk memasuki kekekalan. Kalau ibu tidak mengalami ini, mungkin ibu tidak bisa menulis ini loh. Belum tentu. Jadi bersyukur bisa berkeadaan seperti ini, yang di dalamnya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Oke? Saya kira cukup. Ibu tetap disertai Tuhan, nanti akan dibimbing oleh konselor kami. Nah ini ada nomor yang gak saya baca. Ibu-ibu. Salam Pak Eras, saya dulu sayang sekali sama mertua saya. Pada suatu waktu ekonomi kami terpuruk karena tidak ditipu orang. Sampai suatu kali saya dengar orang lain, mertua bilang saya menghabiskan uang suami untuk diberikan ke keluarga saya. Padahal suami saya yang gagal dalam bisnis. Dan mama saya yang sudah meninggal dijelek-jelekinnya. Saya sudah kasih tahu suami yang dibilang mertua. Dan suami juga bertanya dan sama mertua dan diakuinya. Sejak itu saya jadi tidak suka sama mertua. Dan malas untuk datang ke rumahnya. Syukur suami saya tidak membela mertua saya. Walaupun itu ibunya. Sekarang mertua saya itu sudah stroke. Sebagian hati saya kasihan melihatnya. Tapi sebagian lagi saya tidak peduli. Dia sudah minta maaf dan saya sudah maafkan. Tapi di hati saya tidak ada lagi rasa sayang dan puncaknya saya tidak peduli sama dia. Kadang saya sadar saya salah bersikap begitu. Ya iyalah, kalau Anda kalau Anda tidak sayang berarti tidak memaafkan. Kalau memaafkan itu jadi sayang atuh ibu, ampun deh. Ya bu, yang pertama waktu orang tua you dijelek-jelekin, mestinya yang kalau mampu nih, enggak usah tegur suami, diem saja.
Lalu Anda bersikap seakan-akan tidak tahu. Di depan mertua juga. Sampai mertua itu nanti sadar dia salah. Sekarang sadarnya karena ditegur suami, ini kurang mulus. Nilainya kurang bagus. Ketika Anda punya orang tua dijelek-jelekin, diomongin sana kemari, you diam. Di situ kita melihat pembelaan Tuhan. Mestinya, tapi ya sudah, Anda sudah ngomong sama suami sudah tegur sama mertua. Sekarang mertua sudah mengakui salahnya dan minta maaf sama you. You harus memaafkan dan mengasihi dia. Kalau tidak berarti you tidak mengampuni. Dan saya ingatkan, kalau you tidak mengampuni, orang tua juga tidak mengampuni salah you. Itu. Oke? Oke. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana saya harus bersikap kepada mertua saya, yaitu yang sudah menyakiti saya. Oh, enggak usah diingat, menyakiti. Tadi kan ada tulisan tuh, kita tuh salah miliaran. Orang cuma salah beberapa ribu kok kita nggak bisa memaafkan. Kesalahan kita itu miliaran kepada Tuhan, orang lain salah kepada kita cuma beberapa ribu kok kita nggak bisa mengampuni. Kita mesti bisa. Jadi apa yang saya katakan ini lakukan. Seakan-akan tidak pernah terjadi hal itu. Urus mertua seperti urus ibu kandungmu. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Oke? Kerjakan. Oke deh. 0813 6468 pria usia 38. Salam Pak Eras. Horas. Saya sudah mengikuti khotbah Pak Eras sejak tahun 2017. 3 tahun yang lalu. Pengajaran Pak Eras telah membuat karakter saya berubah ke arah yang lebih baik. Tapi masih sering jatuh bangun dan dalam gerak pikiran, perasaan, dan sikap batin saya. Mindset saya juga telah berubah dalam pandang hidup ini, yaitu untuk berkemas-kemas. Ini adalah pertanyaan ketiga saya di ABAM. Saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan jasa keuangan non-bank di bawah penguasaan OJK. Saya menjabat di bagian penagihan berurusan dengan kredit macet di salah satu cabang perusahaan ini. Saat ini kondisi pandemi saat ini semakin banyak nasabah yang mengalami kredit macet. Namun tidak sedikit juga nasabah yang beretiket buruk dengan sengaja tidak bayar, melakukan penggelapan, gadai, serta sikap yang tidak bertanggung jawab lainnya. Tuntutan target dari manajemen perusahaan sering membuat saya dilema. Di satu sisi saya tidak ingin menjadi batu sandungan bagi manajemen bila tidak capai target yang diinginkan. Tapi di lain sisi saya juga merasakan kesulitan yang dialami oleh para tim saya, para kolektor di lapangan atas kasus-kasus yang saya sampaikan di atas. Semenjak mendengar kebenaran yang diajarkan Pak Eras, sering saya berdoa kepada Tuhan, jika pekerjaan saya ini tidak berkenan di hadapannya, mohon agar diberi petunjuk bidang pekerjaan apa yang harus saya tekuni sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Doa saya ini didasari oleh ketidaknyamanan saya ya dengan pekerjaan itu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa bagikan berhubung dengan kegiatan melakukan penagihan kredit macet? Kalau ada yang kredit macet dan orang itu memang nakal, you harus selesaikan juga secara hukum, pakai debt collector, tapi jangan melanggar hukum. Artinya jangan melakukan kekerasan. Tapi kalau yang Anda tagih betul-betul dalam kekurangan, you jangan memakai debt collector, menekan dia, menyakitinya dengan ancaman-ancaman. Tetapi kalau untuk orang yang sengaja nggak mau bayar, debt collector bisa melakukan tugas secara proporsional juga, tapi tidak usah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Harus bisa membedakan, orang-orang yang memiliki sangkutan hutang itu, ya, karena Anda di bagian ini ya, penagihan ya, nasabah yang betul-betul udah susah, tidak boleh diperlakukan sama dengan nasabah yang sengaja mau nakal. Dalam prakteknya di lapangan, perselisihan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh tim saya. Kalau saya yang menghadapi di lapangan, mungkin saya bisa minta hikmah dari Tuhan. Tapi bagi tim saya yang mayoritas belum mengerti kebenaran, akan sulit menerima apabila saya mengatakan kepada mereka dengan pernyataan minta hikmat dari Tuhan saat berselisih dengan nasabah. Mohon nasihatnya Pak.
Anda sebagai pimpinan kan bisa menganalisa masalah demi masalah itu. Dan Anda bisa memberikan tuntunan pada waktu briefing. Yang ini harus ditekan ini. Yang satu ini kayaknya ini nggak benar. Yang ini jangan, ajak pendekatan yang baik. Atau kadang-kadang orang yang memang bengkok, Anda dengan kecerdikan mendekati dengan approach yang bagus. Pak, bayarlah Pak sebelum nanti jadi masalah besar, bla 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 bla. Bisa. Jangan menyerah dulu, justru disinilah letak Anda menjadi berkat. Ya, selesaikan dengan prosedur aja. Ada prosedurnya bukan? Ada SOP-nya, selesaikan dengan SOP. Tapi ingat, ada orang-orang yang perlu perlindungan dan Anda harus lindungi. Bagi saudara kita yang beragama lain memandang bahwa hutang dibawa mati. Bagaimana pandangan kebenaran tentang hutang? Ya sama. Jangan memiliki hutang, kata Alkitab. Artinya jangan sengaja berhutang atau tidak membayar. Itu mencuri. Orang yang sengaja berhutang tidak membayar itu nggak mungkin masuk surga. Apakah ada potensi ditolak kemah abadi bila dengan sengaja tidak membayar hutang? Ya iya. Wah, kalau boleh mengkhotbahkan tentang hutang, oke. Ada tema baru soal hutang. Terima kasih. Menurut saran dari Pak Eras, apa yang bisa ditambahkan dalam akad perjanjian kredit yang memuat kebenaran? Barangkali bisa ditambahkan pasal-pasal kebenaran akadnya. Saya terus terang bukan pekerjaan di bidang ini, walaupun saya sudah pernah menulis atau pernah memborkan barang ke bank, tapi saya tidak teliti. Tetapi bagaimanapun sudah ada prosedur, gunakan prosedur yang baik, itu juga sudah pasti berdasarkan sebuah evaluasi dan pengalaman panjang. Ya. Saya akan sangat senang bila Pak Eras bersedia membimbing, mengkonseling saya dalam hal ini. Oh siap. Holong do horakutuho Pak Eras. Oke, holong do rakutu. Holong do rakutuhu di bagasan Tuhan. Ya, holong do rohaku tuho di bagasan Tuhan. Oke. Aku mengasihimu dalam Tuhan. Makasih. Anda pasti orang baik ini. Orang baik. Ya. Orang baik. Bagus. Ibu rumah tangga nomor 0898 8766 dan seterusnya, usia 42 tahun di Jakarta. Usia 42 tahun, suami usia 44 tahun dan anak usia 11. Saya sekarang beribadah di MAG dan selalu terberkati dengan setiap khotbah Bapak yang membuat pola pikir saya berubah dan selalu berkata, ya ini benar dan masuk logika saya. Pertanyaan, pernyataan. Soal wajib saat teduh pagi pribadi 30 menit. Selama saya aktif melayani dan beribadah, jarang saya dengar hamba Tuhan gereja besar selalu menyarankan untuk jemaatnya harus punya waktu dengan Tuhan. Biasa hanya ngiming-ngimingi saja, mengiming-iming sesuatu yang baik didengar telinga dan motivasi saja. Tapi Bapak, walau hamba Tuhan besar, masih menyuruh dari jemaatnya dan mimbar untuk saat teduh. Ya iyalah, ini mah mutlak, orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak menurut saya adalah seorang hamba Tuhan serba bisa menjawab dan saya yakin semua ilham dari Allah. Bapak, selain pengertian, penjelasan dari segi rohani, juga bisa menjawab segi kesehatan, rumah tangga, perilaku, pergaulan, dan masih banyak lagi. Terima kasih Pak. Saat berdoa menyembah saya sering dapat lagu spontan dan karena saya mau rekam, saya terus buka mata dan ambil HP yang tidak dekat dengan saya berdoa. Walau itu hanya spontanitas, lagu syukur hanya ref saja. Apakah menghilangkan keadaan Roh Kudus Pak? Enggak. Ya. Tidak sengaja bukan? Oke, enggak. Saya juga sedang di tempat ini lagi ngetik, nyanyi. Wah, saya langsung ambil gitar, saya dorong kursi, saya berlutut. Enggak apa-apa. Saya bukan orang yang benar dan doa pribadi saya masih sering bolong Pak. Oh belum. Saya bila mengajar anak untuk mandiri terkadang dengan nada tinggi. Karena kalau dibilang biasa anak nggak langsung respon. Bolehkah seperti ini Pak? Kadang saya langsung nggak enak kalau sudah tegur dengan nada tinggi Pak. Nggak boleh. Nada tinggi terus itu nggak boleh. Nanti akhirnya ketika Anda mau menyampaikan hal yang penting, Anda memiliki nada tinggi, anak sudah tidak mendengar lagi.
Ya, jangan nada tinggi terus. Nanti ketika mau menegur sesuatu yang penting, Anda tidak bisa lagi. Jangan. Jadi tegur dengan lembut saja, tapi yang penting dengan kekuatan. Jadi dengan kekuatan, ya harus dengan kekuatan, tapi jangan nada tinggi terus. Saya bukan orang yang benar dan doa pribadi masih bolong, Pak. Tapi pernah saya ibadah di sebuah gereja di klaster perumahan. Saya bersama suami dan anak-anak. Tiba-tiba adik kecil saya bilang, WL yang sudah bertugas itu sedang berzina. Saya bingung bisa tiba begitu. Terus saya hanya bilang ke suami saya takut salah dan saya pun nggak kenal dengan WL tersebut. Karena saya pun bukan jemaat gereja itu. Pertanyaannya itu suara Roh Kudus atau pikiran negatif saya, Pak? Oh, bisa Roh Kudus. Yang itu juga sering saya alami. Orang ini sedang hamil di luar nikah. Bisa. Saya ketemu mahasiswa juga bisa begitu. Orang ini melakukan sesuatu dengan kakak iparnya. Itu bisa muncul. Nah itu hati-hati. Jangan sampai kita terbawa ya. Akhirnya kita ngarang-ngarang. Tapi itu bisa terjadi. Lebih baik tidak usah mikir itu lagi. Kalau Tuhan nanti beri hikmat, kita akan pasti tahu. Ini suara Tuhan atau bukan. Saya dulu aktif sebagai WL singer core di sebuah gereja besar, Pak. Tapi karismatik. Tapi setelah saya bekerja sebagai karyawan di gereja tersebut, saya langsung melihat segala sesuatu berbeda dari yang selama ini saya pikirkan. Dan kebetulan anak saya sejak umur 3 tahun tidak mau ibadah sekolah minggu ke gereja itu, Pak. Jadi akhirnya anak sekolah minggu di gereja Protestan, Pak. Jadi saya dan suami pun akhirnya atur waktu agar bisa beribadah bareng. Karena selama anak sekolah minggu, saya ibadah di gereja Protestan dan suami di gereja karismatik dekat gereja Protestan. Saat anak umur 6 tahun baru kami mulai berpikir harus beribadah bareng. Dan akhirnya bertemulah dengan jam ibadah GSKI jam 11. Dan waktu itu masih di MOI. Setelah itu baru anak saya umur 7 tahun sudah mulai beribadah di CDC Kids. Dan serta bertumbuh iman menurut kami. Sampai saat ini kami masih beribadah dan ikuti khotbah Bapak. Puji Tuhan. Yang ini saya mesti garis bawahi. Sejak bekerja sebagai karyawan di gereja tersebut, saya langsung melihat segala sesuatu berbeda dari yang selama ini saya pikirkan. Saya tidak tahu di mana perbedaan. Bisa melihat keadaan lalu menjadi oh ternyata banyak kemunafikan, bisa, atau wah ternyata bagus, atau setelah menjadi pegawai malah tidak dihargai. Jadi tidak sedikit ya pendeta atau gembala atau siapapun setelah worship leader atau singer yang tadinya dihargai karena orang lain tidak bekerja di gereja, begitu di gereja sikap hormat, sikap penerimaannya tidak seperti waktu dia belum bekerja di gereja. Lebih direndahkan. Dan itu nggak boleh itu. Pertanyaan Pak, apakah dengan meninggalkan gereja lama itu saya termasuk kepahitan Pak? Kalau lihat kasus ini tidak. Karena Anda melihat sesuatu yang tidak beres, Anda tidak diberkati dan tidak bertumbuh, ya harus cari gereja lain. Kecuali Anda memang pelayan jemaat dan dibutuhkan, sebaiknya tetap di situ. Kalau tidak, ya enggak apa-apa, pindah saja. Karena melihat sesuatu yang tidak pantas dan tidak seperti orang dalam Tuhan, lebih baik kita kerja dengan orang dunia berarti malaikat daripada kerja di lingkungan gereja tapi tidak ada damai sejahtera. Salahkah saya Pak? Nah, saya sudah katakan tadi. Kalau itu membuat Anda nggak sejahtera, ya pindah saja. Tapi harus dipertanyakan dengan Tuhan ya. Apakah prinsip saya salah Pak? Saya itu nggak mau ribet. Jadi prinsip saya, kalau segala sesuatu itu damai, sejahtera, itu pasti Roh Kudus. Tapi kalau tidak, pasti bukan dari Tuhan dan akan gagal. Saya takut itu semua karena hikmat manusia, Pak. Jadi, damai sejahtera itu di hati kita. Situasi yang nggak damai sejahtera bukan berarti dari setan. Belum tentu. Situasi yang tidak damai sejahtera itu bisa juga dari Tuhan yang memohon mendewasakan kita di situasi itu. Jadi ketika kita nggak damai sejahtera di satu situasi, jangan kita langsung menjudge, menilai, wah ini bukan dari Tuhan. Belum tentu. Walaupun situasi tidak damai sejahtera, hati kita harus mesti tetap damai sejahtera. Segitu dulu ya Pak, pertanyaan dan pernyataan saya Pak. Oh ya Pak, setelah ada Abam saya lebih mengerti banyak hal.
menambah ilmu pengetahuan saya dari setiap pertanyaan yang masuk, kadang sudah mewakili pertanyaan saya juga, Pak. Kiranya Bapak, keluarga, pelayanan, dan semua jemaat selalu dalam lindungan Tuhan. Salam LP3, Pak. Salam. Oke. Saya kira cukup. Kita akan masuk di episode yang berikutnya. Tuhan memberkati.